Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel aku. Nah, tidak terasa kita sudah berada di awal tahun 2026. Tahun 2025 kemarin benar-benar menjadi roller coaster bagi dunia keuangan kita. Mulai dari perubahan besar di kursi kementerian, skandal korupsi yang mengejutkan, hingga kabar gembira bagi para pelaku usaha UMKM. Hari ini kita akan bedah tuntas 9 poin penting yang mengubah wajah perbankan terutama di agen laku pandai sepanjang 2025 kemarin. Nah, sebelum saya bahas, kita simak dulu video bumper yang melewat berikut ini. Oke teman-teman, kita bedah ya 9 poin yang saya rangkum kejadian-kejadian di tahun 2025. Poin yang pertama yaitu tentang kredit macet UMKM yang mulai dihapus. Yang kedua adalah kasus korupsi edisi M-Pos dari Bank BRI. Yang ketiga, kenaikan setor simpanan lewat briling yang semula Rp3.000 menjadi Rp5.000. Yang keempat, edisi konvensional dihapus massal. Yang kelima, pergantian direktur dari Bank BRI. Yang keenam, pergantian menteri dari Ibu Sri Handayani ke Pak Purbaya. Yang ketujuh, emas dan perak mengalami kenaikan masif, yaitu mencatatkan all time high-nya di tahun 2025. Yang ke-8, pemangkasan suku bunga kredit. Yang ke-9 yaitu perubahan aturan KUR di tahun 2026. Mari kita bahas poin-poin penting tadi sebagai rangkuman kilas balik di tahun 2025. Poin pertama datang dari kebijakan yang paling ditunggu, yaitu penghapusan kredit macet untuk UMKM. Sejak Januari 2025, pemerintah resmi menghapus tagih piutang macet bagi jutaan petani dan nelayan agar mereka bisa kembali produktif dan mendapatkan akses pembiayaan lagi. Bicara soal pimpinan 2025 juga menjadi tahun transisi besar. Kita menyaksikan pergantian Menteri Keuangan dari Bu Sri Handayani ke Pak Purbaya. Transaksi ini membawa arah baru pada kebijakan fiskal dan penguatan ekonomi domestik. Tak hanya di pemerintahan, posisi Direktur Utama Bank BRI juga mengalami pergantian, menandai era baru kepemimpinan di bank dengan jaringan terluas di Indonesia saat ini. Namun tahun lalu juga diwarnai kabar miring. Dunia perbankan diguncang oleh kasus korupsi pengadaan edisi M-Pos di Bank BRI. Kasus yang merugikan negara hingga ratusan miliar ini menjadi pengingat keras agar pentingnya integritas dalam pengadaan infrastruktur digital. Sejalan dengan itu, perbankan kita juga melakukan pembersihan besar-besaran. Tahun 2025 menjadi saksi penghapusan massal edisi konvensional. Bank-bank mulai bermigrasi total ke sistem yang lebih modern. Bagi kalian pengguna layanan briling, ada perubahan kecil namun berdampak besar, yaitu kenaikan biaya setor simpanan lewat briling. Jika sebelumnya hanya Rp3.000, kini resmi menjadi Rp5.000 per transaksi. Kenaikan ini disebut-sebut untuk meningkatkan margin bagi agen dan biaya operasional layanan. Bagi investor, di tahun 2025 adalah tahun kejayaan. Harga emas dan perak mengalami kenaikan masif hingga menembus ATH atau all time high atau rekor tertinggi sepanjang sejarah. Ketidakpastian global membuat aset aman ini menjadi primadona. Jadi Bapak Ibu yang ketinggalan belum investasi, mulai cicil dari sekarang. Kabar baik lainnya datang dari sektor pinjaman. Bank Indonesia secara bertahap melakukan pemangkasan suku bunga kredit. Ini membuat cicilan pinjaman bagi masyarakat dan pengusaha menjadi lebih ringan. Terakhir, sebagai persiapan untuk tahun ini, pemerintah telah meresmikan perubahan aturan KUR di tahun 2026.
Berita terbaiknya, tidak ada lagi batasan pengajuan repetisi dan bunga disamaratakan, yaitu efektif 6% untuk semua tahap pengajuan. Ini adalah sinyal kuat untuk mendukung UMKM naik kelas. Itulah 9 poin penting yang merangkum perjalanan dunia perbankan kita di tahun 2025, dari skandal hingga harapan baru di tahun 2026. Mana poin yang paling berdampak buat teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk selalu like, komen di bawah jika ada pertanyaan, dan tentu saja subscribe channel ini agar lebih berkembang, dan saya bersama lagi untuk membuat konten-konten edukatif lainnya. Jika ada salah, mohon maaf. Jangan lupa sholat 5 waktu, itu yang paling utama. Saya mau undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.